kasih Pak Sani Buri. Closing statement pada malam hari ini adalah cegah stunting, itu penting. Kita akan terus berlanjut. Kita tetap semangat selalu meluangkan waktu menyisihkan gaji untuk anak stunting. Demokrat is the best untuk remaja-remaja yang punya potensi dan punya ambisi. Kami berniat insya Allah di tahun 2045 nantinya jadi anak emas di Kelurahan Bandaran Baru. Semangat, yes. Ada vitamin A 2 kali setahun dan obat-obatan 2 kali setahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, pada malam hari ini menjelang malam hari Jumat tanggal 31 Januari 2024. Pada hari ini kita akan bahas suatu hal yang menarik, di mana program pemerintah yaitu Gerakan Anak Sehat dalam rangka memberangus stunting yang berhotel. Jadi program ini merupakan program prioritas oleh pemerintah dalam rangka menuju generasi emas tahun 2045. Pemirsa, hari ini kita akan bahas suatu topik yang telah disampaikan, yaitu tentang bocil sehat bangsa bermartabat. Jadi memang bukan dari kita bocil itu bocah cilik gitu. Kalau ini memang jalan, insya Allah kita berharap nanti Indonesia 2045 itu jadi betul-betul tercapai apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh bangsa, yaitu sebagai macam Asia di hadapan kita. Kita kembali kepada masalah stunting khususnya yang berhubungan dengan kesehatan ini. Kita minta kepada dokter yang stunting ini kok begitu diperhatikan oleh kita, dan apa dampaknya yang betul-betul berpengaruh untuk generasi kedepan itu secara dokter. Terima kasih Pak. Mungkin kita menyapa masyarakat yang mendengar podcast ini. Kita bedakan dulu sebenarnya antara stunting dengan stunted. Kalau stunting memang permasalahannya tinggi badannya tidak sama dengan anak seusianya anak 0 sampai 2 tahun. Tapi kalau stunting seperti genetik perawatan pendek, artinya kalau perawatan pendek itu tidak berpengaruh terhadap perkembangan otak. Kalau stunting dia berpengaruh terhadap perkembangan otaknya. Seperti yang kita lihat di masyarakat, ada yang kita dewasa, mungkin seperti saya, lebih tepatnya masih stunting, nah pendek. Berpengaruhnya itu tidak berpengaruh kepada perkembangan otak, tetapi memang secara pertumbuhan tulang. Jadi sebenarnya kita kaji ada 2 fase tinggi badan kita itu manusia itu berkembang. Yang pertama di fase 0 sampai 2 tahun. Fase tinggi itu fase 0 sampai 2 tahun, dan juga itu fase untuk otak, perkembangan otak. Jadi kalau sempat terganggu nutrisi, stimulasi yang kurang, maka dia akan stunting dan berpengaruh ke perkembangan otak. Sel-sel otaknya jadi lebih kecil daripada anak yang optimal pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, fase tinggi badan manusia yang kedua, istilahnya growth spurt, ya, growth spurt kalau bahasa medisnya seperti itu istilahnya, itu di usia pubertas. Jadi di usia pubertas, pertumbuhan tulang kita meninggi. Nah, anak yang stunted atau perawatan pendek tadi, kenanya mungkin di pubertas. Nah, tetapi nggak ngaruh di otaknya, tapi udah maksimal di 0 sampai 2 tahun. Udah bagus perkembangan otaknya sehingga dia bisa mengikuti pelajaran, akademisinya baik, tapi hanya saja dia perawatannya pendek. Nah, seperti itu. Jadi memang kita juga beredukasi di growth spurt kedua atau pubertas, yang memang terutama remaja-remaja tentunya dia menginginkan makannya biasanya dibatasi atau dia suka begadang, untuk untuk pencegahan supaya jangan remaja anemia tadi, supaya tinggi badan pertumbuhan tulang yang di usia pubertas baik, tentunya dia harus tidur di
malam hari itu memang paling batas tuh jam 9 malam karena produksi sel darah merah baik itu pada saat anak remaja kita tidur dia berproduksi, tetapi kalau seandainya pada saat kita begadang di atas jam 9 dia itu berpengaruh terhadap produksi sel darah merah. Buktinya kami melakukan SMA SMP luar terjadi banyak anemia. Kota Padang itu pun banyak remaja yang ditemukan anemia. Artinya HB-nya itu kurang dari kadar normalnya. Kalau wanita itu kurang dari 12, kalau laki-laki itu kurang dari 14, seperti itu. Dia ada batas normal. Itu yang memang kita ketemu di lapangan. Kalau dari masa dia pendek itu stunting perawatannya. Nah, yang kita bahas kembali ke topik, udah jelas kita bedakan karena di masyarakat Pak asal pendek termasuk kita juga di luar stunting juga gitu ya. Jadi mungkin kita dudukkan dulu. Jadi fase pertumbuhan kita ada dua, di 0 sampai 2 tahun dan pubertas. Nah, yang paling permasalahan mendunia di Indonesia memang stunting ini karena dia ngaruh ke perkembangan otak 0 sampai 2 tahun. Nah, itu stunting memang tinggi badan tidak sama dengan anak seusianya dibandingkan umur yang sama, bulan yang sama, hari yang sama, itu tidak akan sama tingginya. Anak stunting pasti lebih pendek dan secara perkembangannya dia pasti tidak akan sama ketimbang dari temannya. Misalnya anak sama-sama usia 1 tahun, tetapi yang anak pendek ini, yang stunting ini, pasti dia belum bisa misalnya berjalan, misalnya akan terlambat perkembangannya seperti itu biasanya. Dan juga bicaranya dan segala macam item-item perkembangan manusia seperti itu. Atau dia melompati fase perkembangannya, kan ada juga. Tapi itu bahagia di Pak. Kalau anaknya anak awak tak merangkak dong sosial Pak. Sebenarnya dalam stimulasi otak anak itu harus melewati fase-fase perkembangan. Istilahnya rel kereta api harus lewat di jalurnya gitu ya, seperti itu yang harus kita bahas dan kita pahami bersama. Jadi memang untuk pencegahan stunting tadi kita sudah melihat nih banyak masyarakat yang peduli. Contohnya Pak Saribuli, Pak Dian gitu ya sebagai anggota dari kepolisian, TNI Polri dan juga dari tokoh masyarakat ya Ibu Cece sebagai wanita inspiratif dan juga sektor dari pemerintah, kecamatan dan kelurahan. Jadi itu yang kita takutkan di 0 sampai 2 tahun karena merusak otak, mengurangi perkembangan otak tadi sehingga dia tidak bisa berdaya saing nantinya. Apalagi kita kalau memasuki pertumbuhan ekonomi dan masuk orang asing gitu ya ke Indonesia atau bahkan mungkin ke kita, itu akan susah mengejar bersaing untuk kedepannya 2045 mungkin. Nah itu makanya pemerintah ini lewat segala sektor itu mendudukan ini, memprioritaskan ini sehingga jadilah program prioritas nasional di bidang kesehatan Kementerian Kesehatan, dan itu pertama untuk intervensi stunting terutama anak 0 sampai 2 tahun tadi. Nah salah satu intervensinya ada dua sebenarnya jenis intervensinya. Yang pertama intervensi spesifik di bidang kesehatan termasuk yang dapat lakukan dari Yayasan Amal Saleh yaitu pemberian nutrisi gizi seimbang. Nah, ada intervensi yang memang tidak bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan, yaitu intervensi sensitif terutama jamban. Maka jamban juga bisa menjadi anak stunting gitu ya Pak ya. Nah, ini secara tidak langsung jika bayi balita kita tidak punya sarana MCK di rumahnya dengan baik, tentunya dia akan BAB atau melakukan buang air besar itu di sembarang tempat. Nah sembarang tempat apalagi kalau balita itu yang memang dibiarkan saja kukunya panjang oleh ibunya sehingga namanya bayi tentu dia masukkan semuanya ya Pak ya. Nah di situ ada keluar dari artinya itu ada telur cacing. Nah anak bayi balita yang cacingnya itu juga menghambat, jadi secara tidak langsung karena dia nggak punya jamban, dia BAB sembarangan, nanti ya macam-macam lah itu ya Pak ya, sehingga kayak siklus gitu ya, sehingga nanti bayi balita tadi
kena cacingan gitu ya, cacingan sehingga secara tidak langsung mengganggu nutrisi yang diberikan tadi, makanan yang diberikan tadi lebih dimakan oleh cacing yang ada di tubuhnya, parasit tadi, kalau istilahnya investasi parasit bayi balita. Apalagi ibunya tidak menemukan obat cacing. Sebenarnya program dari Puskesmas Kementerian Kesehatan, anak di bawah 2 tahun itu bisa diberikan obat cacing, Pak. 2 tahun ke atas itu diberikan juga obat cacing. Walaupun kita dewasa, kita kalau memang ada paparan misal kita menyentuh, maksudnya main ke pantai, kan kita nggak tahu, kadang ada yang masih BAB sembarangan, kita nggak tahu, itu bisa kita kalau dewasa. Nah, kalau anak-anak itu tentu orang tuanya yang meminumkan. Nah, di masyarakat itu memang orang tua takut juga meminumkan obat cacing, karena lebih istilahnya jijik. Nah, jadi ada di Kecamatan Kota Taman nih Pak, ada inovasinya itu pemeriksaan fesis dari anak-anak dan hospital tadi. Ada nggak telur cacing di dalam tubuhnya? Karena percuma kita intervensi makanannya, ternyata dia ada telur cacing yang banyak makan. Mungkin itu masyarakat yang mendengar podcast ini tentunya, jadi memang salah satu penyebab tidak langsung dari tidak adanya jamban sehat tadi, seperti itu. Jadi mungkin kita di sini mungkin masyarakat harus ngeh gitu, harus apa namanya, melek ke sekitarnya gitu, ke masyarakat sekitarnya yang punya, terutama yang punya bayi balita pesannya 0 sampai 2 tahun, itu memang harus dipantau pertumbuhannya di posyandu terdekat. Boleh ke bidan, boleh ke dokter spesialis, tetapi laporkan ke puskesmas sehingga kita bisa plot di buku KIA kalau istilahnya. Tetapi masyarakat lebih tahu, kalau ditanya buku KIA nggak paham, biasanya masyarakat ngerti mana buku KIA itu buku PIN. Nah, jadi seperti itu. Jadi petugas kesehatan bisa memplot di buku PIN apa yang di dokter spesialis timbang gitu, nanti bisa diplot oleh petugas kesehatan dan dilaporkan, yang tentunya dengan pelaporan dari bapak ibu yang punya bayi balita. Kalau tidak dilaporkan tentu petugas kesehatan tidak tahu. Mungkin itu pemantauan lewat posyandu itu sangat penting untuk intervensi pencegahan stunting yang lebih spesifik ke petugas kesehatannya. Kalau bapak ibu tidak membawa bayi balitanya ke posyandu, itu memang sangat akan data kita akan tidak valid jadinya, karena dengan posyandu pemantauan teratur 3 bulan 0 sampai 5 tahun itu bisa kita lihat garisnya atau grafiknya apakah sesuai dengan laju perkembangannya dan pertumbuhannya. Nah, bayi balita jika sesuai laju pertumbuhannya dengan berat badan, tinggi badan, umur, itu akan berisiko terhadap stunting. Awalnya lahirnya normal, hijau gitu di grafik. Kalau dulu namanya bapak ibu yang punya bayi balita, kalau dulu kita mengenal waktu kita kecil-kecil itu KMS, kartu menuju sehat. Nah, sekarang sudah diadop oleh Kementerian Kesehatan, yaitu buku KIA dari Jepang, dulu dari Jepang, karena Jepang itu awalnya pendek-pendek, sekarang udah jadi tinggi-tinggi. Apa sih resepnya atau triknya Jepang? Ternyata itu memang lewat pemantauan teratur tadi, karena benar atau tidaknya ibunya memberi makan tentu harus dibuktikan dengan pemantauan plot grafik, karena ibu bayi balita tentunya itu tidak bisa memplot ke dalam buku PIN tadi. Nah, hanya petugas kesehatan yang bisa memplot sehingga memastikan bayi balita itu sesuai dengan grafik pertumbuhan dan perkembangan yang garis hijau. Oke, itu pesannya kepada ibu bayi balita, yaitu memang harus dipantau tiap bulan, mengisi di grafik yang ada di buku KIA atau buku PIN. Selain itu juga kalau tidak ke posyandu, melaporkan data anaknya ke petugas kesehatan, karena ini sangat penting untuk validasi data kita di bidang kesehatan, khususnya untuk intervensi stunting. Mungkin itu dari kita, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Bapak Super Stunting, Pak Aida yang WR dari awal begitu peduli dengan stunting ini, mulai dari kegiatan dia selama 20 hari ya Pak Lurah di Banjarmasin,
Setelah itu dilaksanakan lagi di Yayasan Berkabel sana sampai hari ini. Namun sebelum kita menuju agenda DPR, kita rehat sejenak. Kembali kepada kegiatan fokus kita pada hari ini yang diberi topik Bocah Sehat Indonesia Bermartabat. Jadi ada seorang tokoh kriminal, kalau dikata seorang buser yang kerjanya menghanguskan kriminal pada malam hari yang sering kerja, tapi siang hari justru dia peduli kepada anak-anak atau bocil, selalu memberikan asupan gizi atau makanan tambahan kepada para bocil tersebut. Ini kita minta Pak Dian, kira-kira ide untuk memberikan makanan tambahan kepada para balita ini khususnya ini dari mana dan kira-kira apa tujuannya? Jadi kita kembali Pak, kegiatan kita ini memang udah tergerak dari hati kita ini Pak untuk selalu peduli terhadap anak stunting yang dibilang Bu Dokter tadi memang butuh untuk mendapatkan makanan tambahan bergizi yang makanan sesuai dengan tadi kesehatan. Jadi kegiatan stunting ini memang sudah termasuk program kita juga Pak dengan yayasan. Jadi saya betul-betul peduli sekali Pak di pertumbuhan ekonomi yang sekarang, karena kalau kita tengok anak-anak di lingkungan kita ini Kecamatan Lubuk Galung, terutama di Banyuaran ataupun sekitarnya Kota Padang, dengan perekonomian yang dari orang tuanya tidak bekerja, dalam arti kata memang untuk makan aja dia susah Pak, untuk membeli susu ataupun makanan lain. Dalam arti kata di sana tergerak hati kita Pak. Jadi kita selalu meluangkan waktu menyisihkan sedikit rezeki dan kita koordinasi dengan Ibu Dokter dan perangkat kelurahan ataupun bertanya-tanya oleh kita tentang kegiatan peduli dengan anak stunting ini. Jadi di kepolisian itu Pak, program Bapak Kapolri, alangkah baiknya kita tuh membantu masyarakat, apalagi ini namanya stunting Pak. Stunting ini memang harus seorang polisi itu harus wajib membantu. Di luar tugas kita selaku anggota kepolisian, tugas sampingan kita ini wajib kita tuh membantu dengan program-program kesehatan, terutama program pemerintah. Ini namakan program nasional yang dibilang Bu Dokter tadi kan, wajib kita tuh membantu dan memperhatikan anak-anak yang betul-betul mendapatkan makan tambahan bergizi. Alhamdulillah berkat dari dukungan dan partisipasi, kegiatan ini akan terus kita laksanakan dan kita akan selalu peduli dengan anak-anak yang betul-betul kekurangan gizi. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita selalu memberikan makan tambahan yang terbaik untuk anak-anak di lingkungan kita ini Pak. Oke pemirsa, itu dari Pak Dian yang selalu memberikan perhatian khusus terutama kepada stunting ini. Sebelum kita masuk kepada perempuan inspiratif ini, inspiratif Kecamatan Lubuk Begalung, Ibu Herwati Taher yang selalu tampil menawan di hadapan anak-anak.
Sebelum selain daripada stunting, ini Pak Ibu Erwati Taher ini juga bicara tentang pusat informasi dan konseling yang dibikin nama itu Fit Air Remokerbas, remaja modern kreatif Banuaran sehat. Ini juga ada kaitan karena memang ini untuk usia remaja yang sudah tidak lagi dijangkau oleh stunting atau program Dagozi atau Bas Dagozi yang telah diluncurkan oleh pemerintah Lubuk Galung khususnya. Kira-kira ide-ide untuk membantu terutama masyarakat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada moderatornya, juga kepada Pak Lurah, Ibu Sari, juga Bapak Dian, dan juga para pemirsa. Selamat malam. Yang pasti kita selalu sangat syukur dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama mungkin kita tidak lepas juga dari Bapak Pembina kita, Bapak Sari Budi, yang beliau adalah salah satu sebagai penulis atau wartawan senior Harun dan juga memberikan inovasi-inovasi baru untuk pengembangan segala sesuatu. Yang kebetulan saya juga salah satu dari anggota beliau dulu, Bapak Sari Budi, di publik. Yang mana pertama-tama mungkin saya sebelum menjadi mualaf mungkin rada-radanya saya nggak tahu dikit gitu. Saya kebetulan alumni dari SMA 187, yang mana rekan-rekan saya banyak juga yang peduli tentang kegiatan yang kita jalankan. Yang pasti kegiatan kita ini kita awali dari iseng-iseng berhadiah dulu pada Bapak Sari Budi, karena hari itu memang keadaan kondisi salah satu pengusaha yang jatuh bangkrut, dan beliau saya juga diamanahkan sebagai ketua RT. Jadi setiap warga yang punya berkepentingan, seandainya mereka susah atau mereka punya kelebihan, mereka selalu suka bermitra dan berkonfirmasi sama saya. Alhamdulillah saat sekarang saya juga mendapatkan amanah 6 kali periode menjadi ketua RT, juga koordinator JBB di Yayasan Berkah Masali, juga sekretaris, juga koordinator Mualaf Center Indonesia yang berpusat di Jakarta, dan sekretariatnya di Masjid Raya Sumber. Berawal dari pertama iseng-iseng berhadiah itu, saya kayaknya ada salah satu warga saya yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Tapi mungkin itu sudah hidayah Bapak Ibu. Karena saya sepertinya kalau zaman-zaman saya masih sebelum non muslim, saya orangnya agak cuek, no problem aja tentang keadaan. Tetapi entah mengapa mungkin itu hidayah bagi saya, datang seorang anak ke rumah saya menangis tidak bisa melanjutkan sekolah dengan dasar ekonominya tidak mampu. Entah mengapa saya iseng-iseng, kebetulan di SMA 1 kawan-kawan saya masih banyak peduli pada saya. Saya langsung telepon salah satu dari mereka, dan mereka lanjut, dan mereka berikan wejangan atau kasih saran ke saya. Kira-kira anak nih kalau kita bantu, tidak bisa kita bantu dengan uang sebanyak, kita buat per bulan per grup. Alhamdulillah berjalannya waktu, kegiatan pendidikan yatim peduli tetap berlangsung, di mana si anak mendapatkan 400.000 per semester, dan kita dapat tidaknya sebagai batu loncatan bagi mereka untuk cari peluang rezeki walaupun sedikit-sedikit, dan ditambah lagi dengan adanya mungkin yang lain-lainnya yang bisa mereka rekrut dengan adanya kegiatan dari Remoker ini. Yang pasti kegiatan Remoker ini insya Allah kita harus gerakkan, apalagi kita didukung oleh pemerintahan kita, ada Bapak Lurah, Bapak Camat kita, dan mungkin Bapak pemerintah lain juga ikut mendukung, mensupport kegiatan kita ini. Jadi mari kita bangkit bagi anak-anak yang khususnya di Banuaran yang mungkin ekonominya agak lemah. Mari kita hilangkan keraguan bahwa segala sesuatu itu harus pakai modal, tapi mari kita bersama bergandengan tangan dengan pemerintah. Insya Allah kita akan melahirkan anak-anak remaja yang punya prestasi dan punya potensi dan bisa dibanggakan untuk tahun ke depan. Segitunya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat sekali Cece ini. Yang tak bisa kita pungkiri, memang Cece itu adalah energinya Yayasan Berkah Masali. Dari Bu Dokter sudah, Pak Dian sudah, juga ada Cece Wati,
di sini ada pemerintah ini. Ini dukung pemerintah tentu sangat diharapkan secara minimal secara regulasi. Bagaimana kegiatan-kegiatan kita ini ada aturannya yang mesti dijalankan dan ada legalitasnya. Ini tentu saja diturunkan oleh pemerintah. Dalam hal ini sudah hadir Pak Camat Lubuk Begalung yang saat ini diwakili oleh Pak Jefferson yang juga merupakan Lurah Banwaran. Kira-kira Pak Jefferson terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan Yayasan Berkah Masalih ini. Terima kasih Pak Saribudi Sempurna. Salam hormat pemirsa semua yang mendengar kegiatan kita ini. Alhamdulillah kami atas nama pemerintahan Kecamatan Lubuk Begalung khususnya di Kelurahan Banwaran sangat terbantu sekali dengan adanya yayasan ini. Kenapa? Yayasan ini sangat menunjang program-program yang ada di pemerintah. Salah satunya masalah stunting. Alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin kita telah melaunching Dagozi termasuk di YBB ini. Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini itu sangat mendukung program yang ada di pemerintah. Termasuk kita kolaborasi dengan kedokteran, ibu dari Lubuk Begalung, dari kepolisian, dari unsur masyarakat, dan dari JBB ini. Jadi kita di Banwaran ini telah melakukan yang terbaik untuk melakukan bagaimana stunting itu zero di Kelurahan Banwaran ini. Kita maunya insya Allah di generasi emas 2045 ya Bu ya. Nah, insya Allah kita akan ciptakan generasi-generasi penerus di Kelurahan Banwaran ini. Pak Camat kita, Pak Andi Amir sangat antusias sekali untuk mendukung program-program pemerintah di kelurahan atau di kecamatan kita ini. Salah satunya tadi sudah disampaikan, kita telah melaksanakan pos gizi yang insya Allah sukses ya Bu ya. Nah, dengan dana dari swadaya masyarakat. Dan dibantu oleh Bapak Asisten kita. Kenapa? Kolaborasi yang kita lakukan dengan beberapa stakeholder yang ada di kelurahan ini itu akan menciptakan atau menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Jadi saya berharap juga kepada Bapak Asisten kita akan selalu ini Pak Dian mendukung kami dari pemerintahan, yang pastinya juga Ibu Dokter selalu mendukung kami dan membimbing kami bagaimana program-program ini berjalan sesuai dengan arahan. Apalagi YBB ini, yayasan kita ini sangat peduli, selalu melakukan aktivitas yang bersangkutan dengan kegiatan kita ini. Setiap Jumat ya Pak ya, Pak Sri. Insya Allah selalu ada donatur. Juga kami berharap kepada pemirsa yang kalau mau yang melakukan donatur silakan. Aksi yang kita lakukan nyata adanya. Boleh kita lihat ke sini. Seperti yang tayangan-tayangan akan datang ini yang saya lihat ini, itu salah satu kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan di sini. Saya bersama Camat selalu mendukung dan selalu hadir bersama Ibu Dokter, bersama Bapak Dian dan Ibu Cece dan narasumber-narasumber yang lain. Bagaimana kita meningkatkan atau istilahnya memviralkan ya Pak ya, supaya bagaimana stunting ini tidak ada di Kelurahan Banwaran atau nol atau zero stunting. Tapi itu kan tidak mudah. Kita melakukan hal itu dengan berbagai berkolaborasi. Baru tadi dan kemarin kami dari Kelurahan Banwaran melakukan intervensi terhadap kegiatan stunting ini. Yang mana kegiatan ini bersama dokter dengan anggotanya bidan-bidan kami datang dan turun ke bawah ya Bu ya. Langsung kami turun ke posyandu yang ada di Kelurahan Banwaran. Kita melakukan cek apakah betul data yang ada yang tertulis dengan kenyataan yang sebenarnya. Ya Bu ya. Jadi begitu. Apa-apa yang kami lakukan ini selalu mengacu kepada arahan pimpinan, yaitu Bapak PJ Wali Kota kita, Bapak Andre Al-Tamar. Beliau sangat intens dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini sampai ke bawah. Itu makanya kami dari Kelurahan Banwaran juga sangat
antusias melaksanakan kegiatan ini. Jadi kami berharap Bapak Sri Mulia, mudah-mudahan kegiatan ini selalu berjalan setiap minggunya, setiap Jumatnya. Itu harapan kami, dengan bantuan juga Bu Dokter selalu mendampingi kami, dan Pak Dia sebagai Bapak Asuh, Cece sebagai wanita inspiratif di Kelurahan Banaran. Mungkin itu Pak Sri Mulia, dan dari kami terima kasih. Tadi sudah ada penjelasan secara rinci. Mungkin maksud dari Pak Lurah tadi, JBB itu adalah Jumat Berkah Berbagi yang dilaksanakan di Yayasan Rekat Masalih. Ada 2 pertemuan itu. Yang pertama itu kegiatan stunting kita setiap hari Rabu. Ya, sedangkan bantuan anak yatim dan wafa itu setiap Jumat. Setelah ada 5 cara malam ini makin menarik sebenarnya, tapi karena kita terbatas oleh waktu, kita lanjutkan dengan closing statement. Kita awali dengan Ibu Dokter dulu untuk menyampaikan closing statement pada podcast malam hari ini. Silakan Dokter. Terima kasih Pak Sari Mulia. Closing statement pada malam hari ini adalah cegah stunting itu penting. Lanjutkan Pak Dia. Sebenarnya kita akan selalu peduli dengan kegiatan stunting ini. Kegiatan akan terus berlanjut. Kita tetap semangat selalu meluangkan waktu menyisihkan gaji untuk anak stunting. Terima kasih. Ya, Cece. Remaker, remaja modern kreatif, remaja yang punya potensi untuk menjunjung tinggi harkat sebagai remaja dan punya masa depan yang cerah. Mari kita bersama. Remaker is the best untuk remaja-remaja yang punya potensi dan punya ambisi. Ya, silakan Pak Isma. Pemerintah selalu mendukung apapun program yang menuju sehat dan menuju zero stunting di Kelurahan Banaran. Khususnya kami berniat insya Allah di tahun 2045 nantinya menjadi anak emas di Kelurahan Banaran dan Doroma. Semangat. Yes. Luar biasa sekali pemirsa, dari closing statement dari 4 narasumber kita pada hari ini. Ya, karena waktu terbatas, mudah-mudahan nanti kita berjumpa lagi dengan Ibu Dr. Sari Ramadhani yang merupakan Kepala Puskesmas Lubuk Galung, juga Pak Aibda Dian Wihendra-Retno, anggota Reskrim Polsek Lubuk Begalung, yang juga donatur tetap dalam kegiatan Wasdagozi atau Banaran Sehat Dapur Gizi yang merupakan inovasi program dari Camat Lubuk Begalung. Juga ada Ibu Herwati Taher, Perempuan Inovatif 2025 dari Kecamatan Lubuk Begalung yang telah banyak berbuat untuk kepentingan masyarakat. Dan tentu saja di sini ada dukungan pemerintah yang telah disampaikan oleh Pak Dafriso ST yang merupakan Lurah Banaran. Demikian guys, kita akhiri kegiatan kita ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.